lagi di MD Talk dan kali ini bersama Kes Danur. Dan ini adalah Danur The Last Chapter, jadi Danur yang akan menutup Danur Universe. Jadi kalian harus banget nonton ini nanti Danur dan ikutin terus MD Talk kali ini karena banyak cerita yang akan terkuak. Tapi sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dulu ya. Aku Prilly sebagai Risa. Aku Zi sebagai Riri. Aku Dito sebagai Dimas. Aku Dian sebagai Ibu Eli. Ibunya mereka berdua ini loh. Ibu mertua. Calon ibu. Aku Fauzan sebagai William. Aku Darian sebagai Hendrik. Aku Filia sebagai Jensen. Aku Louis sebagai Peter. Aku Aiden sebagai Hans. Dan The Last Chapter ini ceritanya bukan cerita yang kalian bayangkan ada di buku atau lanjutan dari Danur-Danur sebelumnya. Karena bisa aku bilang Danur The Last Chapter ini Danur yang justru berdiri sendiri gitu. Karena mereka menceritakan, film ini menceritakan soal sesuatu yang gak pernah diceritakan sebelumnya. Yaitu adalah kematian Peter CS di belakang aku ini akan seperti apa. Lalu konflik yang muncul setelah si Risa ini dan Riri akhirnya tumbuh dewasa gitu. Kan kalau di Danur 1, 2, 3 Riri sama Risa tuh kayak masih ada jarak ya, kakak adik yang emang ya udah berjarak gitu. Bahkan di Danur pertama pun Ririnya masih kecil gitu kan. Nah sekarang mereka udah dewasa, udah menjalankan hidup masing-masing. Dengan kemampuan Risa, apa yang terjadi gitu di kehidupan dia selanjutnya dan bagaimana Peter Chess itu bisa ada di kehidupan dia gitu. Mantap. Itu satu kata. Senang banget sih bisa terlibat di proyek ini. Mungkin karena aku pun salah satu penonton Danur 1, 2, 3 dan itu karena booming banget di mana-mana. Saat itu aku nonton kayak aku masih kecil deh, kayak SMP. Terus aku nggak pernah berpikiran kalau aku akan ada di film itu dan ternyata this how life works dan aku ada di film itu jadinya. Oke, menarik. Iya, kalau buat aku pastinya IP Danur ini kan udah well known ya. Terus juga ini bukan yang pertama kali aku kerja bareng sama Prilly sama Zi juga. Terus banyak melibatkan teman-teman Peter CS, which is menarik banget karena aku jarang syuting sama anak-anak. Ternyata seru banget. Jadi I feel proud. Pastinya I'm looking up for Danur 4 tayangnya akan seperti apa hasilnya. Gitu. Mama. Oke, kalau saya senang banget karena kalau lihat di 1, 2, 3 kan seperti yang Prilly bilang tadi tidak pernah menggambarkan kehidupan keluarganya Risa dan Riri yang secara utuh. Nah, di sini saya dikasih kesempatan untuk bergabung menjadi keluarga yang utuh, menjalankan cerita yang turbulence ya. Jadi kayak naik roller coaster up and down. Kemudian ketemu sama Prilly, ketemu sama Zi, sama Dito, terus ini anak-anak semuanya. That's the new story for me, the new experience for me, and it's so good. Project Danur The Last Chapter ini salah satu project yang aku tunggu-tunggu juga sih sebenarnya karena jaraknya dari Danur 3 itu lumayan lama ya, 6 tahun. Emang harusnya kan ini tuh diproduksi jauh sebelum hari ini, cuma kan karena ada COVID dan lain-lain jadinya harus diundur. Nah tapi justru karena diundur, skenarionya jadi dimodifikasi lebih seru lagi. Pas aku baca skenario untuk pertama kalinya juga, wah jadinya kayak gini ya The Last Chapter. Dan apa ya, karakter Risa itu menemani karirku sudah 10 tahun. Karena waktu pertama kali ditawarin film ini tuh 2015, terus syutingnya kalau nggak salah, syuting dan tayang kalau nggak salah di 2016 gitu ya. Jadi udah 10 tahun karakter Risa itu menempel sama Prilly. Selain itu nggak ada karakter dari film horor manapun, bener-bener aku dan film horor itu cuma aku dan Danur. Jadi pas akhirnya sudah ada di penghujung universe-nya Danur, rasanya seneng banget bisa ada di bagian film yang bisa dibilang trendsetter film horor pada saat itu. Karena Danur pertama tuh muncul di saat film horor lagi nggak diproduksi. Dan sekarang film-film horor keren lainnya diproduksi bersama Danur. Jadi kita
mengikuti transisi film dari horor nggak ada sampai sekarang horor banyak banget yang keren-keren. Dan semoga yang The Last Chapter ini bisa meninggalkan bekas yang juga berarti buat industri film horor dan juga penonton film horor gitu. Jadi dari Danur 1 sampai Danur sekarang nggak ngambil film horor bukan karena ada terikat kontrak ya, tapi emang karena akunya nggak mau gitu. Soalnya karakter Risa tuh bener-bener melekatnya sama aku rasanya beda banget gitu. Kayak misalnya kalau aku jalan ke mall, orang tuh masih suka manggil aku Risa gitu. Sampai sekarang pun komen-komen di sosial media aku pun kalau lagi promo film lain, kadang tuh suka orang nanyain Danur gitu. Danur kapan? Danur kapan? Jadi aku ngerasa karakter Risa dan film Danur tuh menjadi karakter atau film yang selalu ditunggu sama penonton dan jadinya itu nempel di aku. Jadinya aku tuh ngerasa kalau aku ngambil film horor lain atau karakter lain aku kayak berkhianat sama karakter Risa gitu loh. Itu padahal di pikiran aku sendiri aja ya gitu. Ya manajer saya sih yang marah, gimana sih ini tawaran film horor banyak maunya Danur doang gitu. Terus harus nunggu 6 tahun untuk lanjut lagi. Cuma aku percaya kayak nanti dia di saat aku siap horor lagi baru aku akan ngambil lagi. Tapi selama aku masih bersatu sama Risa, aku pengennya Risa terus gitu. Jadi nggak ada gangguan tuh karakter horor ya aku benar-benar cuma Risa gitu. Jadi orang kalau ke mall ketemu aku tuh kayak aku suka banget Danur, aku suka banget Risa gitu-gitu. Benar-benar cuma satu karakter itu doang. Jadi ya kayaknya aku punya hubungan atau kelekatan sendiri antara diri aku sama karakter Risa sih. Apalagi karakter Risa kan real ya, nyata. Ada orangnya dan aku juga akrab sama Karisa yang asli gitu. Kita sering diskusi, akrab. Jadi aku ngerasa kayak aku tuh Risa, aku kayak takutnya kalau mengambil film horor lain aku nggak bisa sebaik itu merepresentasikan karakternya. Jadi ya udah nggak ambil sampai Danur yang terakhir ini. Kedepannya mungkin nggak tahu deh gimana ya. Aku sih masih Risa banget ngerasanya gitu. Mau siapa dulu? Kamu dulu lah. Yang beda ya? Kalau yang beda tuh menurut aku di Danur yang penutupan ini semuanya tuh feel-nya lebih dewasa ya, dari mulai konflik, penggarapan, skenario itu kayak lebih matang sesuai dengan umur-umur pemainnya yang juga lebih matang. Yang juga lebih matang gitu ya. Ya bayangin aja aku memulai Danur itu di saat aku memulai era 20-anku, terus sekarang Danur 4 aku mau memulai era 30-anku. Jadi kayak ceritanya lebih matang, konfliknya lebih matang. Terus konfliknya bukannya cuma fokus di satu hal aja, tapi udah melebar ke keluarga Risa juga. Bukan ke karakter Risa aja, tapi juga ke karakter Riri, karakter Dimas, ke karakter Mama. Dan Peter CS-nya juga bukan sebagai hantu yang menjadi temen aja, tapi ya mereka tuh berperan sangat kuat di film ini. Mungkin kalau di sebelum-sebelumnya ya udah Peter CS adalah temannya Risa, terus konfliknya hantu yang jahat gitu kan. Nah kalau yang ini tuh menurut aku rata pembagian konfliknya. Semua karakter mempunyai peran yang sangat penting, mempunyai konfliknya sendiri. Bahkan Peter CS pun kematian dibahas di sini gitu. Kebetulan nonton Danur 1, 2, 3 itu sekitar berapa tahun lalu ya. Jujur. Mungkin aku masih semereka saat itu. Cuman ya yang mungkin bikin beda karena aku ngerasa again yang tadi Kak Prilly bilang, movie ini tuh konfliknya nggak cuma satu gitu. Jadi kayak ada konflik besar utamanya, tapi ada alasan-alasan kenapa konflik ini bisa terjadi dengan konflik-konfliknya sendiri gitu. Jadi ya menurut aku roller coaster banget sih nontonnya, dan mungkin buat penonton-nonton bakal sangat amat berusaha nonton itu kayak capek tapi seru, tapi ada mikirnya dan lain-lain, itu bakal seru banget sih. Di sini semua di Danur 4 ya, itu semua karakter yang muncul itu punya storyline-nya sendiri. Yes. Nggak cuma sekedar hanya lewat, nggak sekedar cuma jadi tamu, nggak sekedar cuma jadi pelengkap, tapi setiap karakter yang ada di dalam film Danur Last Chapter ini itu punya karakter dan storyline sendiri yang semuanya menuju ke cerita seutuhnya. Jadi kayaknya itu sangat menarik sih. Kan nggak gampang ya bikin cerita yang semua karakternya adil itu gitu ya. yang adil, semua karakternya tuh kayak puzzle gitu ya, yang saling melengkapi gitu. Bawa biola kemanapun. Ini ya berat ya. Berat, pegel. Scene berat pun dia harus megang biola. Iya gitu. Terus taruh di mana tuh biola? Iya. Itu jawabannya. Best.
paling susah buat aku sih semuanya juga sih kayaknya cat rambut sih. Kalau anak kecil tuh jujur. Soalnya rambut kamu jadi rusak. Iya, rontok-rontok. Totalitas. Buat aku juga kan aku pakai boots tuh ketat banget, keringetan. Gerah ya. Coba syuting. Ya, kalau apa yang susah? Giginya harus ompong ya? Enggak. Kata aku sih di pas kriwil-kriwil itu ya rambut itu susah banget. Rambutnya udah keriting harus dikeriting lagi. Kayaknya harus ini ompongin Sama giginya. diompongin giginya. Sempat dihitamin juga kan? Enggak, ompong beneran. Waktu awal ompong beneran, cuma di pertengahan syuting udah nunggu. Jadi harus dihitamin ya? Iya, padahal bagus pas awal-awal syuting natural ompongnya kan. Di tengah-tengah udah nunggu gitu. Iya, ditacap. Kalau aku sih sebenarnya nggak ada sih. Jujur semuanya seru banget. Udah deh, kamu ngaku deh. Kamu Jujur deh. Kadang kalau lagi syuting sepatunya agak kekecilan. Itu karena kalian tumbuh. Iya lagi, cepet banget nunggunya ya. Kalau Aiden, For me, paling sih my bahasa Indonesia vocabulary. dia tuh kayaknya gini, apa ya? Misalnya ada bahasa Indonesia apa, dia gini, itu apa? Apa yang kamu nggak tahu ya banyak ya? Paling lucu ini scene kalau dia nyanyi Abdi Teh Ayeuna. Abdi Teh Ayeuna. Sundanya dimulai ya, say. Abdi Teh Ayeuna. Aksennya. Itu satu lagi yang lucu banget. Ini kan anak Bandung ya. Oh, jadi iya. ngilangin dialognya gini. Raisa, Risa. Risa, kita harus segera pergi, Risa. Terus acting coachnya, Bule ceritanya. terus acting coachnya, Jansen, kamu jangan Sunda, kamu tuh Belanda. Ya Risa. Ya Risa. Kalau karakter, si Dimas ini kan tujuannya cuma satu ya, yaitu ngejagain Riri. Dan sulitnya di situ sih, dimana kalau Dimas ini bukan orang yang into paranormal activity kayak gitu-gitu, nggak terlalu Dimas tuh. Sedangkan dia harus menghadapi Riri yang kerasukan lah, yang diganggu sama hantu-hantuan lah. Jadi ya kita juga bingung kan harus ngapain Dimasnya. Gitu sih, mungkin kesulitannya di bagian situ aja sih secara karakter ya. Kalau aku tuh pernah banget ingat Kak Prilly ngomong gini, iya aku tuh syuting Danur sampai harus nangis dulu sebelum syuting. Terus di situ aku ngomong gini dalam hati aku, masa sih segitunya? Benar segitunya. Sumpah jujur, mungkin Diguyur. iya menurut aku scene aku tuh berat-berat banget, mungkin karena kita ada beberapa adegan yang aku nggak tahu itu dipakai atau enggak, tapi scene-scene yang aku lakuin tuh cukup berat juga, dimana aku beberapa kali syuting pasti pernah lah pakai sling dan lain-lain, cuman ini syuting yang teknisnya menurut aku ribet banget, ditambah kita jam syutingnya tuh harus terbalik, dimana kita baru mulai sore sampai subuh hari, dan waktu itu kita syuting di bulan puasa. Jadi berasa banget sih syutingnya, maksudnya kayak kerasa banget kita harus usaha kerasnya lebih keras dibandingkan film-film lain. Kalau aku ini kan film horor pertama sepanjang sekian puluh tahun perjalanan karir aku. Ini film horor pertama yang aku pernah ikut. Karena memang satu udah tertarik, karena ada Prilly juga, karena ada Riri, karena ada pemain yang lain. Tapi ini memang menarik banget. Yang paling berat buat aku sama kayak tadi Riri bilang sih, jam kerja yang kebalik. Maklum ya, di usia aku yang sekarang kan jam 10 udah ngantuk ya. Sementara ini jam 10 baru calling gitu. Gitu lokasinya kan di puncak, jadi lumayan dingin. Walaupun aku suka dingin tapi agak-agak masuk angin. Jadi kalau ditanya yang paling berasa di syuting itu adalah aku kerokan hampir tiap hari. Tapi penyemangat mama itu adalah kucing di sana. Oh iya. Sapi ya namanya. Si sapi, cookie sama biskuit. Kucing cilok. Padahal kucing orang tapi dinamain sendiri. Sama canting. Jadi mereka namain kucing namanya canting, katanya cantik sinting. Jadi kalau kita lagi break ya, Zi, kita
sibuk banget. Sibuk ngurus Sibuk kucing. banget ngurusin kucing. Terus inget gak ya waktu itu yang si sapi Iya. kena apa gitu? Kena tulang, Kena iya. tulang gitu. Dibawa Kita ke sibuk dokter. tau gak sih? Kita libur bukan ada- istirahat, kita bawa kucing ke dokter. sampai kita bawa ke dokter, ngilangin banget sih, tulangnya, seru banget sih. korek-korek, pokoknya ya tapi itu hiburan sih buat kita. Ya. Refreshing. Kalau aku sih ini sebenarnya kesulitan yang juga dihadapi DOP sama sutradara ya, karena tinggi badan aku nggak lebih tinggi dari anak-anak di sebelah belakang, gitu. Sedangkan peran saya, Risa kan dia harusnya dewasa ya, dan anak-anak kecil itu hantu kan. Nah ini mereka bertumbuh nih. Jadi pas awal-awal casting tingginya masih sama, pas di pertengahan syuting udah lebih tinggi mereka. Jadi aku pakai Apple Box ya, aku naik ke Apple Box, naik ke kotak gitu, pancake supaya aku lebih tinggi dari mereka. Karena kalau enggak ya saya kok hantunya bertumbuh gitu. Apalagi kalau ini two shot Riri sama Risa. Risanya tenggelam di sini lehernya. Ada adegan. Ada adegan di shotnya dari bawah ya kan. Jalan. Lah saya kan nggak bisa diakalin ya kalau dari bawah jalan nggak bisa diakalin kan. Nah aku dikasihnya sepatunya teplek. Ya mau gimana? Aku kan nggak bisa milih dong mau yang tinggi gitu kan, takutnya nggak sesuai karakter. Ya udah dari atas ini. Nah pas udah nyampe ke aku, Ririnya nggak ada kepalanya. Lehernya doang segini. Jadi kayak frame-nya tuh itu kesulitan syuting ini ya. Oh iya. Gitu loh, hantu-hantunya tinggi, adik saya tinggi. Jadi DOP Ibu tuh kamu juga tinggi. Ibu saya Oh, tinggi. itu juga. Nah, kalau soal yang syuting yang itu, Ikat, jadi ceritanya nih kita berdua diambil dari depan. Kan udah begini nih. Terus begitu hitungan ketiga, 1, 2, 3, dak gitu. Kita nunduk gitu. Nah, terus berapa kali kok aku dibilang telat terus. Aku selalu dibilangin telat. Ternyata sebenarnya bareng. Cuman karena dia hilang duluan, aku nyusul. Jadi selalu dibilangin, enggak mama kurang cepat, mama telat. Dalam hatiku, apa yang telat? Gue udah benar kali begitu cue, dak, benar gitu. Tapi kenapa selalu telat? Saya hilang duluan. Ternyata dia hilang duluan. Sama susahnya nih ya. Kalau adegan jalan di rumah, cuma diambil setengah badan doang, terus adegannya jalan nih panjang dari sini ke sana. Nah, kru itu harus membangun panggung untuk jalur aku jalan supaya aku tinggi. Jadi dibikin tuh satu line gitu, kotak setinggi-tinggi ini disusun untuk aku jalan gitu. Nah, masalahnya ribetnya, misalnya kotaknya itu kurang. Nah, jadi kan aku harus jeglek ke bawah kan. Jadi tuh pas jalan tiba-tiba gini lah, tiba-tiba pendek gitu. Jadi ya itu adalah kesulitan saya ya. Jadi untuk menghibur aku adalah it's okay, aku kan kayak seumuran kan sama kalian, maksa gitu ya biar ada hiburan. Kalau tidak apa-apa saya tinggi badannya ini travel size gitu. Nah itu sebenarnya yang menyulitkan sih, karena itu tadi pas Danur 1, 2, 3 kan Risanya ceritanya masih remaja gitu ya. Loh kok dia juga bertumbuh sih Risanya ini. Itu bukan menyusahkan Risa, menyusahkan semua orang. Itu semua orang gitu. Terus nyari anak zaman sekarang digini gitu. Terus nyari keluarganya Risa. Aku ingat gak di lokasi kamu sampai nanya, ini bapaknya sebenarnya Iya, siapa bapaknya sih? setinggi apa Kenapa sih? Ibu gue tinggi, adik gue tinggi, kenapa gue? Kenapa gue enggak? Ini bapaknya Risa nggak pernah muncul, gue rasa ini dia ketinggi badan dulu kali ya, ortopedi. Atau mungkin selera mamahnya emang gitu yang Imut-imut. Makanya Kayaknya gitu ya rasanya. Jadi gitu sih. Jadi ini syuting horor tapi rasa komedi ya kalau kita jalaninnya gitu. wow, ini adalah Aku rasa bukan balet doang deh dia. iya, balet dan tari tradisional. Mungkin aku bersyukur banget ya, aku udah punya basic nari karena aku pernah ada di idol group ibu kota. Tapi sejujurnya kita latihan balet itu cuma 3 kali. Dengan koreo yang kurang lebih sebelum dipotong untuk film ada 5 menit. Dan latihan untuk tari tradisional juga cuma 2 kali. Dan sedangkan aku nggak pernah nari tradisional sebelumnya, dan balet pun itu kan tipe nari yang bukan cuma sembarang nari, tapi ada teknik-teknik lain-lainnya. Cuman aku bersyukur banget, mungkin karena aku emang passion dan suka banget nari, dapat adegan ini aku jadi sesuatu yang kayak aku pengen banget bisa. Jadi gitulah yang terjadi. Seneng banget malahan. Ini nggak sih pasien kita jongkok semua? Oh iya, aku tahu sampai jam 3 pagi mereka kakinya kayak gini nih, sampai sakit. Oh iya, sakit sekali. Yang gini ya, yang gini.
Ya kan? Iya. Rambut kita biru semua. Sampai harus pakai knee padding ya? Iya. Tapi dikit nih padnya. Ada sih yang physical, jadi boleh cerita dikit nggak ya? Jadi intinya ada mobil yang diisi sama Riri, itu rem tangan itu diturunin sama Riri karena dia itulah. Terus mobilnya mundur dan di situ aku harus lari pakai boots. 100 melewati- kali. Wah itu udah nggak jelas berapa 1000 ada. Lari terus harus berusaha buat masuk mobil sambil mobilnya turun. Terus aku harus lompat apa segala macem, sempat kepleset berapa kali. Capek, itu capek banget. Kayak action Capek banget sih jujur tapi. Action banget. Kayak action. Berasa Tom Cruise. Oke. Yang paling menantang buat aku adalah scene di Sling sih. Karena Mamah dan Teteh lihat seberapa nangis-nangisnya aku di situ karena emang cukup berat banget. Di jam 3 pagi. Dan kita syutingnya itu berhari-hari dengan shot yang banyak banget sampai aku tuh sempat kayak di situ yang aku mikir kayak pantas ini Teteh nangis setiap sebelum syuting. Ini aku lakuin sekarang juga gitu karena emang effort kita untuk film ini cukup besar banget. Bukan cukup besar banget, malah emang besar banget untuk film ini gitu. Itu sih. Nanti nonton aja deh pokoknya. Aku sih juga, aku Semuanya. mungkin selingnya nggak sebanyak Zi ya, tapi jam kebalik, terus juga lelahnya proses film ini tuh sampai aku di tengah-tengah syuting dirawat di rumah sakit, sampai syuting harus diberhentikan sementara karena tiba-tiba aku drop. Aku inget banget tuh kita adegannya juga di gedung teater. Nah gedung teater itu kan full diasepin gitu kan, jadi aku tuh udah ngerasa, nah selalu aku tuh dari danur-danur sebelumnya kalau ruangan yang terlalu banyak asap pasti aku langsung drop tuh, entah meradang lah, entah kenapa lah. Nah itu aku udah ngerasa, aduh kok aku udah mulai nggak enak ya, cuma oh mungkin ini kecapean. Ternyata kecapean banget karena jamnya terbalik. Dan harus nangis-nangis juga diulang berkali-kali. Oh iya, harus Gitu sih. nangis-nangis juga, itu sampai migrain ya nangisnya, bener-bener nangis yang banget. Tahu-taunya besokannya aku drop, akhirnya harus dirawat di rumah sakit lumayan 4 hari dan lanjut syuting lagi. Mana ada 4 hari orang tipes. pulang dari rumah sakit, keluar dari rumah sakit langsung ke lokasi. Keren Iya. banget gak dia? Keluar dari rumah sakit, set, cabut langsung aku kayak halo, ini bekasnya juga masih ada ya gitu. Cuma ya itu tadi kan nggak mungkin lama-lama juga karena proses syuting kan tetap berjalan dan aku juga nggak enak kalau nungguin aku doang gitu. Ya udah jadinya aku di rumah sakit puas-puasin tidur sebelum jam tidurnya kebalik lagi buat danur. Jadi ya lumayan menguras emosi dan juga fisik sih syuting ini. Cuma ya setelah dijalanin dan selesai lega banget dan semoga hasilnya memuaskan buat penonton gitu. Berhubung ini film horor aku yang pertama, jadi aku agak-agak amazed ngeliat seling-seling itu. Walaupun aku nggak di seling, cuman aku tetap yang hah gitu. Ini gimana caranya kok bisa ke sini ke situ? Itu satu. Terus yang kedua, adalah satu shot yang mana ceritanya aku harus menahan sesuatu gitu ya, menahan sesuatu di lantai tiduran, lantainya dingin banget karena itu udah tengah malam dan dingin banget, dan aku pakai baju yang kayak kebaya gitu yang ada beads-beadsnya gitu nempel di lantai, terus beadsnya neken kulit sampai luka-luka. Cuman ditahan karena dalam hati cepet selesai gitu. Nah ceritanya perlu tangan aku begini gitu loh, nahan sesuatu. Nah ini kameranya di sini, jadi kamera itu udah di pipi gue, gini nih. Jadi gue gini nih, gini. Apalagi pas shot reverse-nya. Iya. Pas shot reverse, mau begini-gini badannya gimana? Jadi pokoknya sampai tiduran gitu, kameranya di sini sampai selimut. Jadi gue bilang, "Ini aku takut kesetrum." Enggak nyetrum, tapi nggak berani, tetap taruhin selimut. Jadi pakai selimut di sini, tangannya gini, pokoknya gitu deh. Dan itu kayak pengalaman pertama gue banget sih. Gitu. Cuman akhirnya waktu itu tetap dijalanin. Mau istirahat dulu? Enggak, ayo cepetan, yang penting selesai. Pokoknya waktu itu semangat, jalanin terus supaya kita bisa selesai. Alhamdulillah. Itu tuh. Apa-apa? Ciloto. Enggak sih, aku justru Bandung sih. Menurut aku Bandung lebih serem banget. Hotelnya tuh. Hotelnya yang serem. Oh iya. Gara-gara Teteh aku menangis-nangis tuh lagi syuting. Iya. Tiba-tiba Teteh out of nowhere ngomong gini. Pokoknya jangan di kamar ini. Hah? Kenapa? Ternyata itu kamar dia, aku nggak tahu. Terus habis itu kayak, kamu ngerasain apa? Selama ini tuh jadi aku menepis-nepis kayak pikiran aku karena aku selalu berpositive thinking. Tapi aku sampai sempat ngerekam kayak suara-suara gangguan di mana kayak aku bisa dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi dengar dorongan kayak kretek
di atas kamar aku persis, terus dengar suara nyanyi di kuping aku pas lagi mandi dan lain-lain, tapi aku selalu menepis kayak suara radio, suara dari kamar sebelah gini-gini. Sampai teteh ngomong gini, jangan di kamar itu. Udah ya aku langsung Nangis stres. ya, langsung nangis, langsung pindah. Karena aku tiba-tiba ngomong, pokoknya ya jangan di kamar nomor ini. Aku bilang gitu, kenapa? Terus dia gini, kenapa deh? Gitu kan. Hah? Iya soalnya itu tuh ada penunggunya, ada Mbak K, aku bilang gitu kan, Mbak Kunti. Soalnya pas banget paginya aku dengar suara nyanyi di kuping aku pas mandi, so aku nengok gini, nggak ada dan yang aku tahu itu Mbak Kay itu kalau suaranya besar justru dia jauh, dan justru kalau suaranya kecil banget dia deket banget, dan itu suaranya kecil banget dan di kuping kiri aku. Berarti dia lagi gini. Bayangin. Dan itu bener-bener gitu. Sampai aku tuh jarang banget demand untuk sleep call ya. Cuma pas di Bandung aku sama pacarku sleep call please takut. Karena bener-bener kayak bener-bener apa ya, ngerasain kalau kita ngerasain sesuatu yang ini kan kerasa ya, apalagi kalau lagi syuting film horor jadi lebih sensitif gitu kan. Jadinya ya berasa banget tuh kayak gitu tuh. Memang kita ketakutan, mereka berenang-berenang aja biasa aja. Iya. Oh iya. Berenang-berenang Masih biasa. kasih kata aja. Satu lantai suara cipak-cipuk mereka. Kan tadi kan make upnya tuh kayak di spray merah gitu kan. Kita pegang lututnya merah semua tangannya. Itu menyeramkan. Menyeramkan kamu jadi merah. Teriak. Kacanting teriak. Teriak. Kacanting teriak. Iya pas Adin teriak. Iya. Yang kita Yang megang. Satu hal yang aku pelajarin dari pengalaman pertama aku main film horor, justru adegan-adegan yang sangat menakutkan itu justru rame banget. Jadi nggak ada serem-seremnya sama sekali. Karena justru adegan yang paling menakutkan sekalipun itu justru paling rame. Iya. Ada Karena orang- paling repot ya. Karena paling repot kan, ada orang art, ada make up efek, ada orang make up kostum segala macam, semua orang ngumpul. Oh, kalau aku mungkin pas adegan nyetir kali ya. Itu serem banget buat aku. Itu beda. Oke, guys. Aku terakhir nyetir sendiri ya di hidup aku, terakhir nyetir sendiri yang panjang itu pas aku SMA. Terus aku sekarang udah 29 tahun ya, jadi udah lebih dari 10 tahun aku nyetir sendiri yang panjang gitu. Soalnya aku emang gak suka nyetir, bener-bener gak suka. Jadi kayak yaudah aku emang sukanya ada supir. Tiba-tiba si Risa ini kan kemana-mana nyetir sendiri. Oke lah, aku pikir pas belum baca skenario-nya, aku workshop si mobil dulu kan, karena aku belum yang bener-bener detail si Risa ini nyetirnya ngapain aja. Aku kira, terus kata Asradanya, iya ini nyetir biasa aja, ceritanya lo ke kantor. Oh oke, kalau nyetir kayak gitu bisa. Ternyata ada adegan dimana aku harus ngebut, terus ngerem mendadak karena melihat sesuatu. Dan itu aku stres banget, soalnya aku stresnya adalah, ini aman gak kalau misalnya gue ngeremnya telat 1 detik, ini orang depan pokoknya dia bisa kenapa-kenapa. Jadi aku tuh bener-bener disclaimer ke orangnya kayak, Mas, kalau sampai aku kerasa kayak telat ngerem, langsung lari ya Mas ya. Jangan tunggu mobilnya berhenti, lari Mas pokoknya langsung. Jangan ini, sampai aku gini, ya Allah ini gimana kalau nabrak orang, gue masuk penjara dong ya. Gitu, aku langsung gitu. On cam lagi. Masuk penjara nih gue. Mas, iya tolong ya Mas. Iya Mbak. Nah terus ada juga yang kameranya di depan, aku bilang, berapa harga kameranya? Soalnya kan takutnya ganti. Iya kan, ini berapa harga kameranya gitu kan, aku tanya, mahal. Oh, lensanya berapa? Waduh, ratusan juta nih. Pokoknya itu bener-bener aku bener-bener deg-degan banget karena aku harus ngebut dan aku nggak pernah ngebut itu seumur hidup aku. Jadi kayak, jadi aku nyebut gini, ya Allah, ini kenceng banget. Ini kenceng banget, tolong gue. Ngerem ya. Bener-bener kayak, dan itu diulang-ulang karena kadang ngeremnya kecepetan. Karena kan aku udah panik ya, jadi belum waktu yang ngerem aku udah ngerem gitu-gitu. Jadi ulang-ulang sampai pas. Terus juga aku nyetirnya itu di gang kecil. Jadi kayak aku di gang kecil yang kiri kanan tuh tembok, terus harus ngebut, abis itu harus belok, ya aku gimana dong ya nasib aku kayak, aku bener-bener nangis di mobil kayak, aku gak bisa nyetir, kenapa sih orang harus nyetir? Sampai aku disetirin sama Teteh gitu. Teteh bisa nyetir kan? Bisa. Sedetik kemudian, bannya naik sebelah. Bannya aku gini. Nggak mau lagi. Dan aku tuh kayak, ya gimana sih orang punya kekurangan ya guys, aku tuh gak bisa. Feeling aku dalam menyetir mobil tuh gak ada, belum gak ada. Pokoknya ngelihat spion juga gue bingung gitu. Ini kalau belok ke sini kayak gimana sih? Bener-bener kayak, aku
bodoh, langsung kosong isi otakku pas nyetir gitu. Jadi pas aku di gang ini, di gang kecil tuh harus belok tuh aku kayak astagfirullahaladzim, terus agak nabrak, bener aku agak nabrak dikit, nabrak tong sampah, dia aku kayak ya Allah ini gue ganti deh, ya udah nggak apa-apa, ya udah ganti ya Allah, sampai aku bener-bener pakai seatbelt, diri aku sendiri yang nyetir, aku pas itu ketat banget, jadi kayak ya Allah ini kalau sampai kecelakaan gue harusnya aman ya, ini airbag padahal nyetir diri sendiri dan nggak ada mobil lain gitu loh. Ini emang kayak nggak ada feeling, kayak waktu sama Zi udah pede banget, bisa. Aku mah kalau belok gini dong bisa lah gitu, nyetir belok, beloknya naik ke batas jalan setengah naik, aku di situ langsung beneran kayak jantungnya duduk. Ini baru take pertama lagi, belum take malah lagi latihan lagi. Jadi kayak mohon maaf banget ya untuk next project kalau ada adegan nyetir, tolong latihannya setahun sebelum gitu ya. Saya harus setahun sebelum nyetir mobil. Kalau 2 bulan sebelum, 3 bulan sebelum tuh nggak bisa, bener-bener nggak bisa gitu. Jadi tolong banget, aku bener-bener nggak bisa adegan itu. Bener nggak, malah sambil dialog gue bayangin sambil ngafalin, anjir dialog gue apa ya? Apa dialog gue gitu kan? Udah nggak konsen gitu loh. Jadi actingnya jadi jelek, gue paniknya gara-gara nyetir gitu. Bayangin belakangnya Peter Chase, anak-anak kecil pula kan. Banyak banget tanggung jawabnya ya. Segini di belakang nggak bisa pakai seatbelt dong, malah hantu pakai seatbelt nggak mungkin dong. Aku bilang, ini anak-anak nggak boleh pakai seatbelt apa? Karena takutnya kenapa kan. Tapi masa hantu pakai seatbelt gitu kan. Udah gitu mereka adegannya, ayo Risa cepet. Bentar. Diam semua. Adegannya ngebut, ayo Risa cepat Risa. Ya tunggu, woy. Adegan nyetir, no. Oh iya itu juga. Nah bedanya dibanding aku sama Prilly, aku lebih bisa nyetir ya. Jadi lebih aman karena adegannya si Riri tuh harus buka pintu, habis itu ada mobil dari kiri buat hampir ngehajar dia, terus aku harus banting supaya dia bisa masuk lagi ke dalam mobil. Wah, untung bukan gue tuh. Nah, itulah. Untung juga bukan Tata. Iya, Zi harus bersyukur sih soal itu. Tapi itu aman, seru banget. Kalau aku sih emang seneng ya adegan-adegan yang kayak semi action kayak gitu, jadi menantang sih, seru. Wah, yang paling aku nggak bisa lupain justru pakai peralatan sling sih, itu capek banget. Dan berjam-jam dan sakit itu. Di sini diikat semua kan biar safety ya. Cuma itu pegel banget dan makainya tuh kayak yang paling aku nggak suka misalnya gini, aku ada jeda cuma 1 scene. Tapi kan kita nggak tahu 1 scene itu selesainya berapa lama, dan untuk make dan copot pasang itu pasti makan waktu banyak banget gitu. Jadi selalu nggak bisa dilepas, di tengah-tengah kayak ada jeda scene, dan itu pegel banget sih dari pagi sampai Terus malam. kamu nahan pipis. Iya, nggak bisa ke toilet. Karena bingung juga gimana caranya. Sian sih. Itu sih paling yang memorable. Kamu ada nggak yang diinget-inget memorable? Anak BM? Sling. Pas aku sling. Sling, kamu sling yang mana? Yang jatuh dari itu. Oh iya. Itu Sambil pusing megang banget. biola. Kan emang banget itu sama biola. Biolanya harus jatuhnya gini ya. Oh iya, itu yang Gimana ya jatuhin ya? jatuhnya begitu. Jatuhnya suruh. Berapa kali coba biolanya nggak jatuh sesuai permintaan, biolanya nggak dikasih tahu ya? Mungkin pas mobil sama Karisa sih, pas nge-brake. Agak takut cepet pas nge-brake. Pas apa? Pas yang Ngebut, tiba-tiba rem nge-brake gitu. Oh iya bener. Tapi dia gini, wih ngedrift. Oh iya, kita semua. Aku yang kayak ngedrift. Bukan ngedrift ini, gue gak bisa. Terus serunya emang pas Om itu mundur gitu loh. Om siapa? Oh, Yang kru itu. Yang Oh. satu scene juga, cuman kan Reset kalau- mobil. Kalau Risanya kan maju kenceng, kalau kita mundurnya kenceng sama omnya. Oh gini guys, karena aku kan gak bisa mundur. Nah itu. Jadi pas maju gue, pas mundur kru. Nah gitu. Karena saya pas mundur, perasaan udah mundur lurus nih, tahu-tahu gini mundurnya gitu. Jadi emang anaknya nggak bisa melihat ke belakang. Tetap melihat ke depan. Kamu orangnya maju ke depan. Maju ke depan gitu. Adegan memorable buat saya paling sih the theater. Because in my life I've never seen so many people ya. And also this is my first movie pertama saya. So when I was doing the scene, I felt aku merasa wow ya. Aku ketemu banyak orang, banyak teman. Iya, paling itu. Banyak penonton gitu ya. Iya. Kayaknya sih aku juga sama kayak Hendrik, sama pas Kak Berlin.
itu ngebreaknya seru banget. Buat mereka seru. Ini Buat kayak anak kecil yang paling seru aku ya. takutin. Buat kita Seru banget. Mungkin buat Iya. karir Risanya tidak. Kalian tuh sadar nggak sih Kak, nyawa kalian tuh dalam bahaya ya? Kayak, Justru ayo. seru banget. Justru seru banget ya. udah. Mereka malah seneng gitu yang ngebut-ngebut seperti itu, yang aku udah stres. Kak Fri tuh gitu. mikir gini, ini anak-anak di belakang masih depan, masa panjang. Masa depannya masih Ya panjang. Allah, masih gitu. Abis itu aku beneran langsung nelfon papa mama aku gitu. Ini semua gara-gara papa sama mama. Kenapa? Mama sama papa sih aku dipakein supir. Aku jadi nggak, lo kok jadi nyalain gue kata mama. Emang kamu aja nggak bisa. Iya sih, aku hanya butuh pelampiasan aja atas ketidakmampuan ini. Yang jelas nggak Riri. Mohon maaf. Aku yang jelas bukan canting sih. Nggak sanggup makeupnya itu, dia selalu datang Iya. pagi pulang malam sendiri. Cuman gara-gara makeupnya paling lama. Iya sih. Kasihan banget canting. Aku mungkin mau jadi teman-temannya Peter CS ya. Masih bisa kan sih gue? Bisa kan? Bergabung gitu, jadi hantu Belanda yang matinya Temannya. kenapa gitu. Ya. Kayaknya pengen jadi hantu deh, aku belum pernah jadi hantu. Aduh, aku nggak mau jadi hantu, makeupnya capek. Tapi hantu yang cantik, jangan yang makeup efek, soalnya lama makeupnya. Gitu. Aku mau jadi papahnya Risa. Yang nggak ada itu. Tidak ada. Cuman datang di papamu juga kawinan itu. doang. Ya, papa saya. Karena dibayar tapi nggak ada scene-nya. Jangan lupa nonton Danur The Last Chapter.